Assalamualaikum semuanya, kenalin nama gue Aya dari Ilmu Ekonomi Islam 2017. Tahun 2019 kemarin gue pernah magang di salah satu bank syariah di Indonesia selama 2 bulan, tepatnya di bagian retail banking service. Halo semuanya, gue Faras dari Bisnis Islam 2017. Gue pernah magang di Stockbit selama 1 tahun, di EEG selama 2 bulan, sama paling baru kemarin di Lembaga Sekuritas selama 3 bulan sampai Maret 2021. Halo, nama aku Netania Kalisa dan aku sekarang mahasiswi jurusan Bisnis Islam angkatan 2018, pernah kerja di Badan Amil Zakat Nasional dan sekarang lagi jadi intern di Ruang Guru. Halo semuanya, kenalin nama aku Naura Stalifa dari Ilmu Ekonomi Islam angkatan 2018 dan sekarang aku lagi magang di KNEKS atau Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. True or false, pengalaman panitia atau organisasi ningkatin kemungkinan diterima intern. Gue true. True. Ketika belum ada experience kerja, mereka bakal ngeliatnya experience organisasi dan kepanitiaan. Jadi mereka juga pengen lihat apakah kamu experience dalam bekerja dalam tim, terus skill problem solving kamu dan leadership kamu juga dan lain-lain. Kalau gue, karena emang di kepanitiaan itu kita bener-bener belajar yang namanya soft skill sama managerial skill sih. Jadi walaupun kayak technical skills yang nggak terlalu dapet, tapi kita lebih belajar kayak gimana sih kita berkolaborasi gitu sama orang, gimana kita bisa berpartisipasi juga gitu. True or false, sebagai anak IBI harus intern di syariah related company. False. Memang kalau di syariah, di tempat syariah itu lo bisa mengaplikasikan apa yang lo pelajarin. Salah soal nisbah, kalau misalnya di bank lo ngerti lah apa yang mereka omongin gitu. Tapi kalau nggak di tempat syariah pun lo bisa ngasah skill, basic skill misalnya kayak Excel. Mungkin memang di kuliah lo belajar Excel tapi mungkin nggak sebesar ketika lo magang di tempat-tempat kayak gitu. Ketika kita ingin magang, itu pasti kita ingin mendapatkan sebuah experience atau pengalaman dan juga gambaran gimana sih sebenarnya dunia kerja itu seperti apa. Ketika kita ingin belajar hal tersebut tidak harus didapatkan dari perusahaan syariah aja. True or false, bisa keterima internship lewat orang dalam. False. True. True. Misalkan ada yang nyari posisi intern HR, terus dia punya kenal, oh dulu aku pernah kerja nih sama anak ini dan dia kinerjanya bagus, jadi direferensikan. Kan itu juga sebenarnya orang dalam ya, tapi makanya itu kayak orang dalam doesn't necessarily mean a bad thing. Bisa banget dapet slot magang deh kalau misalnya kenal orang dalam, atau misalnya sanak saudara lo kenal orang dalam, itu bisa banget. Dan banyak banget sebenarnya yang kayak gitu. Jadi menurut gue pribadi itu bukan sesuatu yang salah juga, karena beda lah ya, misalnya magang sama kerja. Emang kalau sama orang dalam mungkin tingkat kepastian lo masuk ke slot magang itu memang agak lebih besar. True or false, waktu yang tepat untuk magang di semester 6 ke 7. True. Menurut aku di semester-semester awal itu tempatnya kita mengumpulkan banyak ilmu. Jadi ketika kita magang di semester-semester atas, ibaratnya kan kita udah banyak ikut kelas dan juga mata kuliah yang udah kita ambil ya. Jadi perbekalan kita buat ikut internship tuh jadi makin banyak dan persiapan kita jadi makin matang. Waktu gue kemarin magang di kantor terakhir, ada anak magang, anak FE kalau nggak salah juga, dia tuh baru semester 2 aja dia udah magang gitu. Dan ya it's a common thing ya. Jadi emang semester 2 tuh udah mulai magang gitu. Dan emang sebenarnya sih nggak ada dikatakan waktu yang tepat mungkin untuk kapan sih kita harus mulai magang gitu ya. Kalau memang ada opportunity dan memang menurut kalian bisa gitu secara akademik dan juga memang secara skill, ya go for it aja gitu. Yang penting at the end of the day itu tetap dari skill lu, dari kompetensi lu, seperti itu. True or false, intern overwork sampai no life dan underpaid. False. False. True and false. Tergantung lini kerja, plus sebenarnya menurut gue kalau gue lihat pengalaman gue dan dengar dari orang-orang, tergantung lo magang di mana nih. Startup itu memang lebih hektik, underpaid, tergantung lo nyarinya gimana, tergantung prinsip lo apa selama nyari magang. Misalnya kalau lo merasa dengan kerjaan kayak gini dibayar segini per hari atau per bulan, menurut gue cukup, ya it's good for you. Tugas sehari-hari sih aku ngerasainnya juga gak terlalu berat ya, nggak bikin sampai no life gitu, tetap
bisa have fun. KNKS ini kan termasuk otoritas ya. Dan kalau misalnya kalian nanti mau magang di otoritas kayak misalnya kementerian, terus juga BI dan sebagainya, itu pasti kalian gak dibayar sih sebenarnya. Nah menurut aku itu tergantung preferensi masing-masing individu gitu. True or false? Sistem kerja di kepanitiaan atau organisasi beda dengan tempat magang. True. True. False. Nah mungkin kalau di magang ini lebih dibutuhkan inisiatif tinggi sih, jadi sekali dikasih project atau kayak ini kamu kerjain ini ya gitu, tuh nggak perlu kayak gimana projectnya udah dikerjain belum ya kayak gitu-gitu tuh nggak ada, nanti tinggal ya udah nanti pada saat deadline itu kamu tinggal present, kamu menyerahkan hasil akhir gitu, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kamu minta assistance dari atasan gitu kan. Kayak ya kita dari top line ke downline mungkin beberapa ada yang similar, tapi memang kalau waktu magang di startup juga gue emang di situ bener-bener nggak ada yang namanya hierarki ya. Ketika ya itu terutama buat di startup ya, itu all opinion matters gitu. Jadi bahkan lu sebagai intern lu bisa aja gitu punya opinion yang memang itu bisa bikin jadi apa sih prospek baru buat usaha gitu. Tapi gue juga pernah ada di posisi kantor yang dimana ya udah lu sebagai intern bener-bener yang bottom of the food chain juga, jadi kayak ya apa itu it depends lagi. Tapi kalau gue bisa bilang beda, ya emang beda sih gitu, karena kan kalau kepanitiaan itu kan dia memang bener-bener top to down banget kan gitu kerjanya. True or false? IPK atau TOEFL sebagai poin penting untuk intern. True. True and false. So-so lah atau 50-50. Mungkin tergantung sama calon user lo juga ya, tapi sebenarnya IPK memang bukan, it's not everything, but it shows menurut gue kalau enggaknya lo itu serius di bidang tersebut. Maksudnya ya berarti kalau misalnya IPK-nya bagus ya berarti mungkin serius belajar, kan berarti nilainya jadi bagus ya. It shows something lah menurut gue, bukannya it's not everything tapi it shows something walaupun sedikit, dan itu bisa jadi nilai plus aja di depan calon user lo menurut gue. IPK kayaknya mungkin mempengaruhi HR pengen tahu gitu seberapa kuatnya kita dalam hal belajar dan sebagainya. Mungkin juga kalau misalnya kalian mau intern di multinasional mungkin baru kepake gitu TOEFL itu sih. True or false? Walau pandemi, intern harus WFO. False. Gue kayaknya WFO tuh waktu pertama kali kasus COVID ada di Indo deh. Tapi ketika emang semuanya WFH, gue sejak itu semua yang gue magang itu selalu WFH semua. Bahkan gue ada 2 kantor yang gue bener-bener nggak pernah ketemu siapa supervisornya gitu-gitu. Tapi ya apa, at the end of the day yang penting kita kan menyelesaikan kerjaan kita dapat experience gitu. Jadi ya apa namanya, memang mungkin beberapa kantor ada yang memang mewajibkan internnya untuk WFO, ada sih kayak gitu beberapa gue tahu. Tapi ya mereka mungkin supaya internnya lebih kayak ada rasa feel kantor. Aku tuh orangnya sangat amat ekstrovert, jadi sebenarnya kondisi WFO itu akan sangat amat menguntungkan bagiku. Tapi lagi kondisi kayak gini, health itu harus jadi our priority, baik health kita sendiri maupun health orang lain. Jadi kita ya mungkin kita mempertimbangkan mudarat sama masalahnya juga kali ya. Kalau misalkan lagi kayak gini mungkin masalah untuk WFO itu menurut apa ya dikalahkan jauh oleh mudaratnya gitu. Jadi WFH juga enak kok. True or false? Personal branding is important. Very true. True. Kenapa personal branding lewat mungkin CV, social media, terus juga lewat LinkedIn kita itu sangat penting gitu. Karena mungkin dari sana HR itu bisa menilai kita kira-kira tuh seperti apa sih, atau HR itu bisa mendapatkan gambaran gitu terkait kita itu seperti apa gitu. LinkedIn itu atau misalnya personal branding itu bisa mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap kita, makanya itu urgent banget sih. Personal branding menurut gue lebih ketika lo magang, lo meninggalkan impression yang baik, dan ketika nanti misalnya siapa yang tahu lo ditawarin kerja nantinya di situ juga kan lo jadi udah punya pegangan apa ya, mereka udah percaya sama lo, oh ini orang pernah magang di sini, gue tahu bagaimana dia kerja, bagus, oke, mungkin probability lo untuk diterima magang lagi atau misalnya kerja di situ jadi lebih baik sih. True or false? Internship is worth it. True. It's 100% worth it. Beberapa recruiter itu kayak banyak yang impress karena memang ada pengalaman magang tersebut ya. Jadi in a way internship itu tuh kayak itu menambah juga kredibilitas gitu di CV kita. Dan jangan salah juga ini terutama bagi yang pengen S2 atau kayak pengen beasiswa ke luar negeri, ada beberapa beasiswa yang memang mengharuskan kita itu harus ada pengalaman kerja, dan internship bagi mereka itu salah satu yang valid gitu. Apa nih Bang Mamalat Indonesia? Aduh aku gak jago nih kalau game-game kayak gini. Sumpah. Bang
Bank Syariah Indonesia. Oh, Bang. Oh, Bank Syariah Indonesia. Kok jadi deg-degan sih? Kan motor hantu. Mungkin lah. Oh, GoTo. oh, Gojek Tokopedia. Iya kan? Iya. Oh, So Tokopedia kan gambar burung gitu nggak sih? Kalau Gojek kan ya yang itu. Iya. Motorola apa sih? Goto. Kok burung hantu sih? Kenapa burung hantu? Kenapa tuh? Karena Tokopedia mobilnya burung hantu. Oh iya. Baru. Laptop guru. Oh. Hit. ini belajar dari rumah apa sih? Belajar PJJ. jarak jauh. PJJ ya. Oh, ruang Oh guru. my god. Ruang guru. Ruang guru? Enggak kan ruang terus guru. Ruang guru. Bener ruang guru. Bikin 2 CV yang berbeda. Satu CV yang serius, quote-unquote serius, maksudnya kayak untuk perusahaan-perusahaan yang memang udah established gitu, kayak misalnya let's say FMCG atau kayak untuk kayak konsultan gitu-gitu. Sama mungkin bikin satu CV yang kesannya kayak energetic, kayak misalnya kalian mau apply ke startup gitu-gitu, nah pakai CV itu. Nggak ada kok yang ngedikte kayak kamu sekarang harus magang, kalau nggak magang kamu gagal dalam kehidupan gitu tuh nggak ada. Jadi santai aja, semua orang punya timeline masing-masing dan tetap berusaha dan effort, tapi jangan nge-pressure diri sendiri. Semangat. Oke, sekian iTalk edisi kali ini seputar permagangan. Jangan lupa like, Comment. Subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Now you watch. We talk. I talk.